Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua. Kita kembali akan bahas perbolaan, tapi bukan timnas yang akan gue update kali ini, tapi dari benua biru atau Eropa yang sudah memasuki fase perempat final, bahkan semifinal, di mana semalam ada dua pertandingan yang berlangsung, satu seru, satu agak sedikit boring sebenarnya. Jerman berhasil dikalahkan oleh Spanyol dengan skor 2-1 ya. Tentunya ini juga untuk memastikan langkah Spanyol melaju ke babak berikutnya, menantang Prancis yang di saat yang hampir bersamaan, sekitar 2 jam setelahnya, lolos dari lubang jarum dengan mengalahkan Portugal dalam drama adu penalti setelah bermain 0-0. Ya, sementara Jerman sendiri harus tersingkir sebagai tuan rumah. Mereka gagal untuk memenuhi ekspektasi publik menjadi yang terbaik ya. Sempat tertinggal dari Dani Olmo melalui gol Glaser di menit 51, namun memang sempat ada harapan ketika pemain pengganti Florian Wirtz mencetak gol di penghujung laga di 90 menit, dan kemudian ada gol yang sangat indah dari Merino di penghujung extra time ya, sehingga 2-1 menjadi skor akhir dari Spanyol dan Jerman. Walaupun juga ada insiden di mana Dani Carvajal melakukan sacrifice foul yang membuat dia akhirnya mengantongi kartu kuning kedua dan diusir wasit. Nah, gue akan kembali dulu ke jalannya pertandingan Spanyol dan Jerman. Kalau kita lihat di awal turnamen memang tidak banyak yang menjagokan Spanyol bisa melangkah sejauh ini ya. Bahkan justru Jerman yang sebagai tuan rumah, kemudian juga dengan Nagelsmann bolnya, mereka ya tampil cukup meyakinkan lah dengan mengalahkan Skotlandia dengan skor telak 5-1 di partai pembuka. Dan kemarin angin berubah, di mana di sepanjang pertandingan menurut gue Jerman yang agak tertatih-tatih ya untuk menghadapi gempuran para pemain Spanyol. Bahkan beberapa kali Toni Kroos harus melakukan pelanggaran yang cukup keras ya. Pedri di awal-awal juga sampai harus ditanduk keluar karena mendapatkan ganjalan dari Toni Kroos. Dan menurut gue asit Anthony Taylor, walaupun gue fans Jerman, tapi agak sedikit menurut gue memfavor ke Jerman lah gitu ya. Dan ya itu tadi, banyak banget peluang yang diciptakan atau dihasilkan oleh Jerman sebenarnya, tapi ya Unai Simon memang sangat tangguh lah di bawah mister gawang ya. Di babak kedua awal memang Nagelsmann sempat merespon dengan cukup baik, terutama setelah masukannya Andrich dan juga Florian Wirtz. Itu memang agak sedikit berubah ya, tekanan-tekanan dari Jerman jadi lebih efektif, jadi lebih banyak peluang. Tapi kembali lagi tadi, karena ketangguhan Unai Simon di bawah mister gawang, sehingga dari banyaknya peluang yang diciptakan oleh Jerman di babak yang kedua, hanya satu yang bersarang dari Florian Wirtz, memanfaatkan backheading dari Joshua Kimmich yang menurut gue juga tampil cukup baik di turnamen kali ini sebagai bek kanan, walaupun tentunya tim Jerman gagal melaju ke semifinal, dan kemudian diselesaikan dengan volley oleh Florian Wirtz ya. Setelah itu sebenarnya ada satu lagi kalau nggak salah kesempatan dari Jerman tapi sayang mereka nggak dapatkan killing goal dan akhirnya perocohan waktu dan malah kalah. Nah, Spanyol mungkin satu PR-nya saat mereka nanti menghadapi Prancis di fase semifinal, mereka akan bermain tanpa Dani Carvajal. Ini pemain yang sangat berpengalaman dan baru aja membawa Real Madrid juara Liga Champions di Wembley kemarin mengalahkan Dortmund. Ya, ini aja PR-nya. Nanti akan bermain tanggal 9 Juli ya, Spanyol lawan Prancis di Allianz Arena di kandangnya Bayern Munchen ya. Oke, itu dari Spanyol dan juga Jerman. Dan juga ini menandakan akhir dari Toni Kroos ya. Toni Kroos akan pensiun kalau nggak berubah. Kayak kadang-kadang bisa aja berubah. Dan Ancelotti sudah sempat memberikan statement, katanya kalau dia berubah pikiran mau balik lagi main lagi di sepak bola profesional, dia bisa mengontak saya begitu ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana memang terlepas dari kegagalan Toni Kroos membawa Jerman melangkah jauh di Euro kali ini, tapi memang dia selalu mendapatkan tempat di hati Madridista ya. Karena gue juga kemarin saat di Wembley
melihat langsung bagaimana Madridista mengeluk-elukan namanya dengan teriak Toni setiap yang bersangkutan ingin mengambil tendangan pojok terutama ya. Jadi sosok yang sangat luar biasa. Kalau kita sedikit nampak tilas bagaimana dulu dia dibuang oleh Bayern Munchen dengan mahar sekitar 20 juta pound, dan Madrid menampung dengan senang hati, dan the rest is history ya. Dan juga pernah merumput di Senayan tentunya waktu Bayern Munchen datang ke Indonesia. Oke, itu ya, kita tunggu aja dramanya apakah Toni Kroos akan comeback ke sepak bola profesional atau tidak. Nah, tadi untuk Spanyol selain Carvajal juga kita nggak tahu Pedri sejauh apa kebugarannya sehingga nanti tanggal 9 Juli bisa comeback dan bisa tampil menghadapi Prancis. Nah, Prancis sendiri kemarin, kalau gue bisa menggambarkan pertandingan Prancis dan Portugal itu adalah mengutip dari apa yang quotation dari yang dikatakan oleh Sir Alex Ferguson. Good attacking make you win the game, but strong defense make you win the title. Jadi kemarin itu Prancis menunjukkan hal tersebut. Mereka, gue agak kaget juga ya, sejak babak pertama itu Prancis dikurung habis-habisan sama Portugal. Bahkan kalau kita lihat dari statistik, cornernya itu 5-6 corner pertama itu milik Portugal. Ya, tapi kemarin memang solid defense banget. Kita lihat bagaimana Saliba, Upamecano, kemudian juga bek kanan ini siapa sih, Koundé, itu sangat berimbang ya. Artinya begini, kalau kita lihat Koundé itu di kanan dia juga nggak terlalu tinggi ketika naik, paling sampai tengah, jadi lebih bertahan. Sementara di sisi kiri, di sisinya Theo Hernandez, memang seperti layaknya dia main di Milan, dia diberikan keleluasan naik turun ya. Tapi ya itu tadi, untuk bicara attacking memang nggak terlalu impresif, sama sekali malah menurut gua ya. Kiper Diego Costa, kiper Portugal ini sama sekali istilahnya ngopi di belakang aja, bahkan makan Indomie bisa. Nah, tapi itu tadi, keunggulan ball possession, kemudian juga keunggulan areal duel dan sebagainya, dan Portugal itu gagal mereka kejauhan, bahkan even dalam bentuk create chances ya. Mungkin kalau create chances hanya 3 maksimum 4 dari serangkaian ball possession yang mereka miliki ya. Bukan mereka tidak punya penyerang, mereka ada Ronaldo sebenarnya, tapi ya kita lihat Ronaldo udah jauh lah, bukan udah jauh tapi udah sangat tidak seperti saat dia prime. Bahkan kadang-kadang dia juga agak ke samping menjemput bola. Jadi memang ya mereka menurut gua kalah taktik dan strategi dari Prancis yang ketika tahu dikepung habis-habisan, mereka kompak, mereka juga begitu disiplin. Kemudian juga walaupun di kanannya Prancis itu berkali-kali diteror oleh Rafael Leao, tapi Didier Deschamps ya inilah, karena kita tahu dia adalah bekas mantan gelandang pertahan ya saat di Juve dulu dan juga di tim nasional Prancis tentunya, jadi dia tahu bagaimana meredam agresivitas dari Leo. Mungkin hanya sekitar 20 menitan awal kalau gua nggak salah, Leo itu agak lumayan dapat berapa kali pace lah di area tersebut, tapi kemudian habis itu diredam. Tidak lebih juga itu karena peran dari gelandang tengah, terutama N'Golo Kante yang sangat luar biasa ya. Ini kalau kita lihat ball recovernya itu sampai double digit ya, ini luar biasa. Jadi dia benar-benar, kalau dulu waktu dia di Leicester tuh dikatakan 70% dunia itu katanya kan diisi dengan air ya. Nah, kalau itu diganti dengan Kante, istilah begitu. Karena dia ada di mana-mana kemarin itu ya. Dan ini selalu pemain yang sangat direspek oleh semua orang. Nah, kembali lagi soal pertandingan, ya itu tadi, bagaimana strong defense dari Perancis itu akhirnya membuat mereka berhasil keluar dari tekanan. Memang mereka kesulitan menciptakan gol. Di sini mungkin kelemahan mereka. Kenapa? Pertama, mereka terlalu tergantung dengan Kylian Mbappe. Ya, ketika pun di switch ke area kanan, ada Kolo Muani, kemudian juga ada Dembele, tapi ya tidak sebagus Kylian Mbappe. Jadi dia, dua pemain tersebut, dia punya space, tapi finishingnya nggak bagus. Malah kalau Kolo Muani, kalau kita lihat ada satu momen ya, one on one dengan kiper Portugal, tapi masih gagal juga. Ini mirip dengan apa yang terjadi di final Piala Dunia 2022 1,5 tahun lalu saat dia one on one dengan Dibu, ya, Emiliano Martinez, tapi kemudian ditangkis dengan kaki kiri yang akhirnya si Emiliano Martinez bikin tato tuh di tempat dia menangkis tendangan Kolo Muani itu. Jadi anyway, yang kedua juga kalau kita lihat ada satu momen, kalau kalian ingat tuh, Kylian Mbappe salah memberikan umpan terupas yang seharusnya itu nggak perlu terjadi. Dan itu gua agak mikir, mungkin kalian juga sempat mikir ya, mungkin ada gangguan juga dari topeng yang dia pakai. Jadi kalau main bola itu kan kadang-kadang ya ekor mata main juga. Nah, ketika ada topeng itu kan mengurangi berapa persen tuh dari
visual ya, visual kita, sehingga akhirnya dia tidak maksimal. Jadi ini juga faktor membuat akhirnya Prancis agak susah mencetak gol. Walaupun anyway, apapun itu, mereka berhasil melaju ke semifinal ya. Yang dihitung kan bukan main cantik, bukan ball possession, tapi siapa yang berhasil meraih tiket ke babak berikutnya dan kemudian juara. Nah ini yang kita akan lihat ya. Tentunya ini juga menjadi idaman dari Deschamps. Kenapa? Karena dan juga mungkin pemain-pemain lain, terutama Kylian Mbappe. Kenapa? Karena mereka udah sukses Piala Dunia teman-teman ya 2018, tapi kemudian mereka mungkin masih penasaran untuk bisa mengawinkan gelarnya dengan Euro. Ya, Deschamps tahun 2016 kita tahu masuk final tapi kalah dari Portugal. Jadi ini juga revanche ya. Revanche atas kekalahan mereka di partai puncak di 2016, di mana saat itu gue juga hadir final di Stade de France. Ya kita semua tahu lah Ronaldo saat itu sudah terpincang-pincang out, tapi kemudian ada Eder masuk dan menciptakan gol. Jadi kalau 2016 itu merupakan panggungnya Ronaldo walaupun dia cedera, tidak main full. Nah sekarang juga panggung, tapi panggung perpisahan yang gua rasa sih kayaknya nggak mungkin lagi ya Piala Dunia 2026 dia main lagi. Usianya nanti akan 41,5 bahkan di Amerika kalau dia masih main. Nah sementara, nah ini kalau kita bicara 15-20 tahun terakhir kan selalu membandingkan Ronaldo dan Messi. Nah rivalnya Messi justru lagi terus berkibar ya di Copa. Dia baru saja mengalahkan Ekuador kemarin melalui adu penalti, cukup dramatis juga, dan melaju ke fase berikutnya dan punya peluang juga untuk untuk menjuarai Copa America untuk kedua kalinya di saat ada Messi ya. Dan tentunya juga Messi gua rasa sih kalau 2026 hampir pasti main, karena dibilang dia ingin main as a champion. Ya Ronaldo kita nggak tahu apakah masih main juga, I might be wrong ya, tapi kita lihat nanti ya. Oke, jadi mungkin itu dulu video gua kali ini ngebahas soal semifinalis antara Spanyol yang berhasil menyingkirkan tuan rumah Jerman melalui skor 2-1, dan juga Prancis yang walaupun tertatih-tatih menghadapi Portugal tapi berhasil menang dalam adu penalti ya. Dan sedikit gue tambahkan, pada waktu adu penalti itu Diego Costa nggak seperti sebelumnya ya yang banyak melakukan hadangan, tapi kali ini dia justru ya feelingnya kurang pas lah gitu. Jadi itu dia dari Euro. Nanti setelah ini gue akan membahas perempat finalis lainnya yang akan main, yaitu antara Inggris dan berhadapan dengan Swiss. Ini partai yang nggak mudah juga, karena Swiss kita lihat tampil sangat dominan dan sangat percaya diri menyingkirkan Italia. Sementara Inggris sejauh ini masih belum impresif sama sekali. Tapi kita nggak pernah tahu dalam turnamen itu, kadang-kadang tim yang awal tertatih-tatih bisa aja akhirnya kemudian mereka mendapatkan momentum dan bermain klimaks. Dan satu lagi, pertandingan antara Belanda dan Turki yang juga tidak kalah seru, karena publik Jerman kemungkinan akan mendukung Turki ya, karena banyak imigran Turki atau katakanlah warga negara Jerman yang keturunan Turki yang hidup di atau tinggal di Jerman. Oke, terima kasih untuk kalian semua, dan seperti biasa gue mengingatkan jangan lupa untuk like, subscribe, share juga, siapa tahu teman-teman kalian juga mau update berita-berita soal bola, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak kehilangan ataupun selalu terupdate saat gue mengeluarkan video-video terbaru. Terima kasih dan salam sehat. Happy weekend.